kembali berceloteh, karena itu hobi, itu kesukaan. Kali ini judul yang mau diangkat Sebong adalah Sign of Crisis. Pilkada, maju atau ditunda, itu tema kita. Kenapa saya angkat itu? Karena situasi kita saat ini, apalagi pandemi, terlebih lagi adanya calon-calon tunggal di beberapa daerah. Hingga hari ini tercatat 28 daerah yang berpotensi menggelar pilkada dengan calon tunggal. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2005. 2005 itu 3 calon. 2017 itu 9 calon. 2018 16 calon. Tiap tahun naik, dan tahun 2020 28 calon tunggal dalam pilkada di Indonesia. Wadaw. Ini sesuatu yang mengerikan dalam sebuah demokrasi. Apa yang salah? Pertanyaan ini cocok diarahkan menjadi evaluasi internal parpol dan elitnya. Kok bisa ya ratusan kader, jutaan penduduk dan puluhan kali pendidikan politik, tapi yang nongol cuma satu pasang. Itu pun didorong semua partai. Kok bisa? Apakah pendidikan politik saat ini minus? Kita nggak tahu. Kejadian menarik selanjutnya adalah di banyak daerah ternyata paslon yang maju ini, yang tunggal ini adalah wajah baru, bukan incumbent. Kalau incumbent mungkin bisa masuk dalam radar kita, dia bisa menguasai. Lah, kok bisa pula ya incumbent tidak maju, wajah baru yang maju? Apakah pertahanan seperti macan ompong? Kita nggak tahu. Apa nggak menarik sama parpol, atau memang parpol nggak melihat situasi prestasi yang dijual untuk kampanye nanti oleh incumbent? Kita nggak tahu. Dan ngomong-ngomong soal kampanye nih, apa yang ada di pikiran kita? Kalau disuruhkan membayangkan kampanye di masa pandemi, pasti kerumunan orang, konvoy, arak-arakan, konser musik dan lain sebagainya seperti konsep pilkada sebelum pandemi. Pilkada kali ini menarik. Kenapa menarik? Karena pemerintah ngotot tetap melaksanakannya dalam situasi pandemi COVID-19. Sesuatu yang baru dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia. Bahkan pemerintah mencabut PSBB. Ingat, mencabut PSBB. Dan menelurkan yang namanya new normal. Oleh beberapa orang, ini sudah diramalkan kalau tujuan utamanya adalah kejar tayang pilkada. Kita nggak tahu kenapa ngotot lah. Bisa dibayangkan, gila nggak situasi kita saat ini? Di saat pemerintah menggagas hashtag dengan menggebu-gebu jaga jarak, di saat yang sama justru melakukan blunder dengan mengumpuli massa. Seorang penyanyi Indonesia, Raisa, sadar sampai rela mengundur konsernya demi bantu negara melawan COVID. Jadi ke depan kita akan menonton pertarungan antara kubu paslon di pilkada dengan kubu kotak kosong dan juga para calon yang lain. Kalau kotak kosong dalam MA disebut kolom kosong. Tapi di sisi lain ada gerakan yang mulai membesar dan sporadis. Berawal dari gerakan golput, entah itu golput aktif maupun golput pasif. Gerakan ini kemudian mengalami evolusi menjadi gelombang seruan dengan hashtag tunda pilkada. Itu situasi yang kita hadapi sekarang, dan pemerintah harus sadar ini hal yang badas, sadis. Terlebih hari ini berdasarkan rilis baru, angka penyebaran kasus COVID telah tembus melebihi 200.000 kasus. Kalau nggak salah hari ini 215. Pecah rekor Indonesia. Keren. Keren banget dong. Tunggu dulu. Kita saat ini harus bangga.
Karena impian pendiri bangsa kita mulai terwujud. Indonesia akan menjadi negara yang besar dan ditakuti, lawan disegani kawan. Wow, bisa lihat gambar. Ini hasil dari situsnya kita ambil. Tapi karena bahasa Inggris, ya gimana ya? Bentar, Ebong baca dulu dan Ebong artikan. Yang kira-kira begini bunyinya dalam bahasa Batak. Di Amerika sana ada pusat pengendalian dan pencegahan penyakit, CDC namanya. Nah, CDC ini membuat red notice kunjungan ke Indonesia karena risiko tingkat penyebaran COVID yang makin memburuk. CDC itu tidak sendirian. Ada 59 negara yang tiba-tiba takut jiper nih sama Indonesia. Mereka takut sama Indonesia. Keren gak? Keren kan? Disedari kali Indonesia sekarang ini. Bangga gak kalian? 59 negara menolak masuk ke Indonesia. Bangga ya? Oke, kita kembali ke momen pilkada tadi. Gak usah terlalu jauh membahas itu, nanti pada momen-momen berikutnya kita bahas. Dalam situasi normal aja, partisipasi pilkada hanya rata-rata 70%. Ebong merasa gimana lagi di masa pandemi ini ya? Naik turun, kita nggak tahu. Lalu, mungkinkah gagasan tunda pilkada itu bisa terwujud? Sebentar, Ebong mencari berbagai info soal itu. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang ditekan Bapak kita, Presiden kita, Jokowi, di situ diberikan peluang menunda pilkada sampai pandemi selesai. Lihat itu gambar undang-undangnya. Dan kembali masuk ke dalam undang-undang pada pasal 201A ayat 3. Penjadwalan ulang pilkada dilakukan setelah bencana non-alam yaitu pandemi selesai. Ketika pandemi ini semakin merajalela, peluang untuk penundaan pilkada jelas ada. Kalau memang tidak mau pilkada ditunda ya lebih ketat lagi dong. Kenapa harus ditunda? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada tertulis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ingat, itu tujuan suatu bangsa Indonesia. Melindungi segenap berarti bahkan untuk satu nyawa warga negara, pemerintah wajib turun tangan. Tercatat saat ini 8.200-an nyawa telah melayang. Lebih parahnya lagi, 100 dokter Indonesia telah pergi kembali ke Sangkali. Itu kondisi negara kita. Kita tahu juga bahwa bangsa ini sudah melewati berbagai kondisi. Kondisi pertama, ibadah dilarang berjemaah. Sejarah. Bahkan perang dunia pun tidak bisa menghentikan ibadah. Tapi pandemi ini menghentikan ibadah secara persekutuan, secara berjamaah. Sekolah hingga sekarang tatap muka dilarang. Anak-anak lebih kepada tatap muka secara online atau daring. Bahkan pemerintah juga sudah mengatakan jaga jarak, pakai masker, hajatan ditunda dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang yang gagal nikah walaupun sekarang ini hajatan telah mulai dilaksanakan. Pertanyaan, kurang patuh apa sih kita ini sebagai rakyat? Patuh kan? Semua kita ikuti. Semua tahapan yang dikatakan pemerintah kita ikuti. Situasi sedang berat. Soal pandemi kita akui bersama tidak ada yang benar-benar siap. Aku dan kau itu tidak benar-benar siap dalam menghadapi pandemi. Lalu soal pilkada, ditunda atau lanjut? Apakah kita sudah siap? Jangan sampai ada istilah baru untuk paparan COVID, klaster pilkada. Semua berpulang kepada kita. Pilkada ditunda atau tidak, itu tergantung kepada kita dan juga kepada pemerintah. Jangan sampai klaster-klaster baru. Jangan sampai menambah negara-negara yang tidak mau berkunjung ke Indonesia. Indonesia akan terisolasi. Pemerintah
lebih tegas. Masyarakat juga lebih tegas. Pilkada bukan tujuan hidup kita. Pilkada hanya membantu kita memanage pemerintahan. Tapi nyawa itu tanggung jawab dan hak kita. Jangan nanti setelah pilkada yang menang jadi Arab, kalah jadi Arab. Kita sudah dengar banyak calon-calon kepala daerah yang juga terpapar COVID. Semua berpulang kepada kita. Kalau kita tetap ingin melanjutkan pilkada, mari tegas. Pemerintah pun tegas. Kalau kita tunda, mari laksanakan. Pemerintah harus tegas. Jangan pelintang-pelintang. Karena harga nyawa, satu nyawa, itu cukup berarti. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas bahwa seluruh bangsa, warga negara, wajib dilindungi oleh negara. Nyawanya tidak bisa terhilang. Itulah kondisi kita, dan mari berbenah. Ketemu lagi dengan Celoteh si Ebong dalam sesi berikutnya.